Jadi tugasnya ini ya, saya ulangi, tugasnya adalah tugas kelompok. Pembagian kelompoknya ini, ya, pembagian kelompoknya ini yang harus dikerjakan adalah tugas menulis paper atau artikel. Terus nanti kalau yang terbaik akan saya publish di jurnal nasional ya, terakreditasi, tidak terakreditasi. Terus artikelnya ada beberapa bagian. Yang pertama judulnya, terus abstrak ya, judul abstrak, terus pendahuluan ada latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, harus ada mengandung flowchart atau diagram alur penelitian. Metode ini seperti gini loh, metode itu ada penelitian, bagaimana langkahmu untuk menyelesaikan penelitian ini atau mengerjakan tujuan-tujuan penelitian. Ya. Misalnya tahap pertama adalah mulai ya. Mulai, terus yang kedua misalnya tinjauan pustaka atau studi literatur ya. Studi literatur, setelah studi literatur misalnya pengumpulan data dikumpulkan, terus langsung analisa data ya. Analisa data, terus di sini misalnya menghitung apa gitu ya, misalnya menghitung daya dulu, baru misalnya menghitung kavitasi, pengecekan kavitasi ya, kavitasi, terus kesimpulan, selesai gitu ya. Kesimpulan, terus di sini stop ya, stop atau selesai, di sini start. Nah ini contoh diagram alir ya. Oke, jadi yang kita kerjakan apa? Ya ini. Pertama, kamu harus mencari data kapal. Misalnya contoh soal kita itu data kapalnya kapal ini. Kapal apa namanya? Kapal layar ya, kapal layar atau sailing boat ya. Sailing boat. Misalnya kamu menggunakan sailing boat, silahkan. Karena contoh latihan kita untuk menentukan daya kemarin itu adalah sailing boat. Terus setelah itu cari data. Yang kedua, kamu menghitung ya. Dua, kamu menghitung daya ya, menghitung daya yang akan diinstal, hitung daya pada kapal ya, kapal. Terus dapat nanti PD-nya ya, dari PD dapat main engine. Nah dari PD main engine ini berarti sebelum ini kamu harus dapat data resisten ya, data resisten kapal, tahanan kapal, terus menentukan PD-nya, terus main engine-nya, terus selanjutnya itu namanya pengecekan kavitasi. Kavitasi. Ya, pengecekan kavitasi. Jadi misalnya kan contoh soal kemarin kan cuma satu speed ya, satu speed. Jadi ada ukuran data kapal ya, data kapal. Data kapal yang ini loh. Ya. Ini ya. Ini kan cuma satu ya, satu. Nah ini ya, ini cuma satu speed ya, satu kecepatan ya. Ini cuma satu kecepatan. Kalau dilihat ini cuma satu kecepatan. Nah ini
7 knot. Tapi nanti di penelitianmu data kapal, terus ada misalnya 3 kecepatan, 3 atau 4 kecepatan. Terus ada data tahanan kapal, resisten. Terus dari situ kamu hitung namanya PD. Nah, PD seperti yang ini. Ya, seperti ini. Ya. Nanti kan di ujung dari tugas ini kan kamu dapat yang namanya PD dan S RPS ya, RPS PD kamu dapat ya, seperti tugas ya, tugas seperti UTS kemarin ya. Dapat PD setiap speed, terus dapat RPS. Habis itu kamu bisa buat grafik ya. Ini PD, ini RPS. Bagaimana bentuknya ya, karena seperti ini. Terus dari sini terdapat grafik, kamu cek kavitasi. Cek kavitasi sesuai dengan kuliah yang ini ya, kuliah yang minggu lalu ya, pengecekan kavitasi ya, cek kavitasi sesuai dengan minggu lalu ya. Ini aja, main engine-nya kayaknya nggak perlu ya, agak ribet main engine. Nah, jadi yang kamu cari menentukan PD, RPS, dan cek kavitasi. Seperti itu. 3 kecepatan. Kalau yang ini 1 kecepatan, cari 3. Terus habis cari itu kamu melakukan cek kavitasi. Terus ketentuan-ketentuannya bagaimana Pak? Ini pertama kita gunakan Wageningen G-Series blade 5. Blade 4 ya. Blade 4. Saya sudah pernah share ini data propeller di Google Classroom. Halo? Belum ya? Nah, kan?
Judulnya nanti akan sama, agak sedikit sama ya. Saya ingin jelaskan ini. Nah, ini ada data propeller ya, B series, Rogenigen B series. Yang saya minta itu adalah blade-nya 4. Nanti ada di sini blade-nya berapa, per anolnya berapa ya. Ini baru blade 2. Ini blade 3 dan blade 4. Nah, ini blade 4. Blade 4 itu dari AE per anolnya 0,35 ya. 0,3 ya, dari 0,3 blade dari AE per anol dari 0,3 sampai ya sampai 1,050 1,050 1,005 ya. Ini AE per anolnya atau bar ya. Terus nah ini terus paper D-nya kan banyak tuh. Paper D-nya ini banyak ya. Paper D-nya itu dari 0,5 sampai 1,2 ya. Jadi judulnya kira-kira begini ya. Judul ininya papernya perhitungan daya yang disalurkan, lebih keren itu delivered power ya, atau perhitungan PD langsung aja, PD pada kapal, misalnya nama kapalnya ABC ya, pada kapal ABC dengan perhitungan PD pada kapal ABC dengan AE menggunakan dasar propeller ya. Misalnya ini pada bar ya, misalnya bar 0,5 ya, karakteristik propeller 4 blade bar
barnya terserah ya, kamu pakai nomor berapa, misalnya 0,5 Wageningen series ya. Nah, ini perhitungan daya kapal pada kapal ABC dengan karakteristik propeller 4 blade, bar 0,5, terus datanya Wageningen B series ya. Nanti saya langsung tentukan saja ya berapa barnya di kelompok ini ya. Contohnya ini 0,6 ya. Bar ini 0,45, 0,5, 0,45, 45, 0,5, 0,55, 0,6, 0,6, 0,65. Oke. Ini data barnya 0,45, 0,5, 0,55, 0,6, 0,65. Seperti itu. Ya, perhitungan daya kapal, misalnya daya pada kapal ABC dengan karakteristik propeller 4 blade dengan bar 0,5 misalnya Wageningen B series. Ya, seperti ini. Misalnya kapalmu apa ya, tinggal ganti di sini ya. Terus kelompokmu barnya berapa, ganti ini. Terus ininya dihapus saja. Nah, ini dihapus saja ya. Nanti kira-kira judulnya seperti ini. Tujuan penelitian yang pertama yaitu menghitung PD, ya, RPS. Ya. PD dan RPS seperti PS ya. Yang kedua, ini misalnya tujuan pertama menghitung delivered power dan RPM pada kecepatan sekian ya, 3 ya. Misalnya kecepatan servis misalnya 8 knot ya, 8 knot berarti ini ikut biar ada kelihatan ya, 8 knot, 8 knot, 9 knot dan 7 ya, 7 knot. Ini kan RPS-nya misalnya 8 knot, berarti hitung satu di atas, satu di bawah. RPS-nya plus 1, S min 1 dan FPS ya, kecepatan servis. Ini 1, ini 1 dan ini 1. Nah, ini 3 kecepatan. PD-nya berapa?
RS-nya berapa. Terus nanti outputnya dibuat grafik ya, PD RPS. Grafiknya seperti ini kah gitu ya. Ini gambarnya, gambar nanti dibuat seperti ini. Terus tolong di screenshot ya. Saya kamu gunakan ini, screenshot ini lampirkan di laporannya. Apakah betul kamu melakukan itu atau tidak. Nah, juga membuat artikel yang bagus. Terus selanjutnya Pak, nah itu langsung pengecekan kapitasi. Cek kapitasi. Cek kapitasi pada kecepatan servis ya. Pada kecepatan servis dicek. Ini kapitasi sudah ada ini ketentuannya. Nah itu nanti setelah hasilnya kamu hitung dulu ya, baru kamu mulai menulis ya, nanti hasilnya kesimpulan ya, bilang aja pada kecepatan servis daya PD-nya adalah sekian. Terus nomor 2 kesimpulannya, nomor 2 tidak terjadi kapitasi kalau misalnya ini seperti itu. Kapitasi pada pemilihan bar ya. Pada pemilihan. Oke, kira-kira nanti seperti itu ya. Terus ini salah satu contoh tugas ya. Ini tugas tahun lalu. Tugas mata kuliah perancangan kapal 1, perancangan kapal 2. Ini judulnya, ini abstraknya. Jadi dia rencana ini studi perancangan kapal wisata daerah Raja Ampat. Ini tujuannya cuma hanya mencari ukuran pokok saja, ukuran pokok kapal saja. Dari ukuran pokok kapal baru digambar rencana garis menggunakan software ya. Itu saja. Ukuran pokok kapal dan displacement DWT LWT. Hasilnya gampang. Kira-kira seperti ini ya. Ada yang mau ditanya terkait tugas? Oke, jadi kalau tidak ada yang mau ditanya, saya rasa cukup. Nanti minggu depan kita langsung ini ya, langsung progres ya, progres. Nanti saya tanya kelompok satu-satu sampai mana pengerjaannya. Jadi mulai sekarang silahkan dicari data kapal dan data tahanan kapalnya. Saya rasa cukup, saya sudah selamat malam.